Kreasi, welcome back to podcast Ruang Kreasi Komunikasi bersama aku Sofia Yasmin sebagai host untuk episode kali ini. Nah, episode kali ini kita akan ngebahas tentang magang mandiri dan banyak sekali ilmu dan informasi yang bakal kalian dapat dari podcast Ruang Kreasi Komunikasi di hari ini. Nah, sekarang telah hadir bersama saya Ketua sekaligus Pelaksana Program Studi Komunikasi FISIP ULM yaitu Bapak Siswanto Rawali MSI dan Wakil Ketua Pelaksana yaitu Bapak Sarwani M.Medcom. Oke, Bapak, halo, selamat datang dan bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Saya gimana? Sehat juga? Alhamdulillah, Bapak Sofia juga sehat. Iya. Oke, pada hari ini kita akan ngebahas tentang magang mandiri ya, Pak? Oke. KKN dan magang. Iya, KKN dan magang mandiri. Dan sebelumnya kalau Sofia boleh tanya, magang mandiri itu sebenarnya apa sih, Pak? Magang mandiri itu adalah program di kita yang merupakan mata kuliah yang diprogramkan sebagai pengganti dari kalau di kurikulum kita itu KKP, ya, kuliah kerja praktek. Itu bisa dua, bisa magang mandiri, bisa KKN. Ya. Kemudian magang mandiri itu kenapa disebut magang mandiri? Karena mahasiswa secara mandiri itu mencari instansi di mana yang relevan dengan konsentrasinya untuk melaksanakan magang. Kemudian mungkin di sana juga aktivitas yang bisa dilakukan itu sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan konsentrasinya di prodi. Nah itu kemudian dia juga nanti bisa dia mandiri atau sendiri di sana atau mungkin juga ada yang berbarengan dengan teman lainnya. Iya. Berbeda kalau KKN. Kalau KKN itu kan secara kolektif dilaksanakan secara bersama-sama. Iya. Jadi kalau magang mandiri itu dicari sendiri ya, Pak ya, dan sesuai konsentrasi yang kita himpuni ya, Pak ya. Ya, jadi cuma mencarinya itu ada syarat-syarat untuk memilih tempat instansi yang sesuai. Ya di sana ada memang diprogramkan magang misalnya. Karena ada instansi itu yang memang menerima secara reguler magang, iya, Pak. untuk magang. Nah seperti itu. Kalau misalnya itu tidak ada, tetapi di sana ada divisi bagian yang sesuai dengan konsentrasinya, itu bisa. Tapi juga pun kalau misalnya ada tetapi dilihat misalnya aktivitasnya, ya kan bisa saja ada bagian divisi akan tetapi mungkin aktivitasnya tidak memungkinkan untuk dia mendapatkan soft skill, ya soft skill yang diharapkan dengan pelaksanaan magang. Jadi magang itu kan sesungguhnya filosofinya adalah mahasiswa bisa mendapatkan tambahan skill atau mempraktekkan teori yang bisa didapatkan dengan aktivitas yang dilakukan di sana. Jadi mereka belajar tentang bagaimana manajemen diri, kemudian bagaimana decision making, pengambilan keputusan, kemudian bisa juga di sana dia melatih tentang aktivitas yang dia dapatkan secara teoritis di kampus misalnya. Kan dengan aktivitas magang itu banyak yang bisa dilakukan di sana dalam rangka untuk mendukung nanti kompetensinya, ya, kompetensi profesional, kompetensi personal dan kompetensi sosial. Sehingga dia ketika nanti lulus dari perguruan tinggi itu sudah siap, ya, siap dengan 3 kompetensi tadi itu. Nah, magang itu adalah dalam rangka untuk prepare, mempersiapkan mahasiswa nanti terjun ke dunia nyata, dunia kerja pada saat selesai dari perguruan tinggi. Oke, Bapak. Nah, untuk magang mandiri sendiri siapa saja nih, Pak, yang boleh mengikuti magang mandiri tersebut? Yang boleh mengikuti itu adalah kalau secara ini kita kan mahasiswa yang sudah semester 7, ya, yang boleh mengikuti itu. Dan tentu prasyarat teknis lainnya bisa nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Sarwani. Oh iya, baik. Untuk berapa lama programnya ini bagaimana nih, Pak? Apakah ada minimal dan maksimal dari kampusnya atau bagaimana? Kalau durasi waktunya itu kan minimal 2 bulan. 2 bulan ya, Pak ya? Antara 2 sampai 3 bulan. Tetapi menyesuaikan dengan instansi. Kalau misalnya
dia magang di instansi yang magang itu adalah program reguler yang memang diprogramkan oleh instansi. Dia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi. Misalnya 6 bulan, ya dia 3 bulan iya. karena kan ada juga magang reguler instansi itu yang diberi reward. Ya, ada dia dapat salary, mahasiswanya dapat salary misalnya pada saat dia magang. Itu harus mengikuti aturan termasuk dari tempat durasi magangnya ya waktu. Pak? Iya. Oh begitu. Nah untuk memilih tips tempat magang mungkin dari Bapak ada tipsnya atau bagaimana Pak? Tipsnya yang pertama dia harus sesuaikan antara konsentrasinya dengan tempat magangnya itu tadi. Jadi tempat magang itu dicari instansi yang di sana ada divisi, ada bagian yang sesuai dengan konsentrasinya. Ya, ada aktif, misalnya dia jurusan konsentrasinya PR. Nah di sana ada humas, ada aktivitas PR, ya, sehingga nanti dia mendapatkan ilmu, keterampilan, wawasan, pengembangan dari konsentrasinya. Oh iya, sesuai dengan konsentrasinya ya Pak ya. Kemudian perlu juga dipertimbangkan misalnya tentang jarak. Ya, kalau misalnya kalau bisa jangan nggak usah jauh-jauh, misalnya ini ke Jawa misalnya, ya carilah di sekitar saja Kalimantan Selatan, sekitar Banjarmasin, karena itu kan perlu dipikirkan juga faktor biaya dan sebagainya. Nah, itu. Oke begitu. Mungkin dari Bapak Soroni ada tambahan untuk tips memilih tempat magang? Iya, untuk tips itu ya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Siswanto gitu ya, sesuai dengan peminatan yang dipilih oleh mahasiswa. Kemudian kalau bisa ya ada tempat magang itu yang betul-betul mendukung lebih kepada soft skill kita yang dimiliki oleh mahasiswa, terutama terkait dengan peminatan tadi. Jadi ada soft skill khusus gitu ya, yang lebih detail mungkin atau lebih banyak soft skillnya dibandingkan misalnya soft skill yang lain. Misalnya kalau dia PR, misalnya kalau bisa ya cari misalnya ada di biro iklan itu yang kalau PR itu yang betul-betul yang ada PR-nya di situ seperti itu ya. Begitu juga yang di broadcasting misalnya ya, yang iklan ada yang beriklannya betul-betul iklannya lebih banyak skillnya daripada yang lainnya seperti itu. Itu mungkin bicara idealnya seperti itu ya. Untuk tipsnya ya Pak, iya sesuai dengan konsentrasi yang dipilih mahasiswanya juga. Betul, ya Pak. Oke. Ya. Mungkin dari Bapak sudah cukup ya Pak untuk menjelaskan beberapa tips tadi. Sekarang kita akan membicarakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampung dari sobat-sobat kreasi yang sudah bertanya nih Pak di episode kali ini. Oke, jadi pertanyaan pertama itu datang dari Tasya. Apakah bisa diubah yang tadinya memilih KKN ke magang mandiri waktu pengisian data kemarin nih Pak? Karena kemarin itu ada link ya Pak mungkin. Nah mungkin saat itu Tasya ngisinya tuh KKN Pak, tapi ternyata dia mau pindah nih magang mandiri. Bisa kah katanya Pak? Pak Saradi. Ya, sudah keburu memilih KKN dan ingin berubah ke mandiri begitu ya. Mungkin bisa aja itu kan seperti yang disampaikan oleh Pak Siswanto. Implementasi dari KKP itu ada dua hal gitu ya, ada yang ke KKN dan magang gitu ya. Magang itu ada dibagi dua gitu ya, magang yang MSIB, juga magang studi independen bersertifikat, dan magang yang mandiri. Mungkin itu bisa aja kita yang penting kan pelaksanaannya belum dilaksanakan, KKN itu belum dilaksanakan, kemudian magang mandiri juga belum dilaksanakan. Jadi sebelum itu betul-betul ada durasi dimulai itu tadi itu ya itu kita masih bisa diganti mungkin ya, bisa Pak? kita ganti seperti itu. Nah, beda halnya misalnya ketika sudah ada jadwal pembekalan tiba-tiba merubah itu kan
susah nanti Iya, untuk merubah ya Pak karena merubah sudah nanti, mengambil karena pilihan. kalau sudah pembekalan itu artinya nanti dia ada pembagian kelompok-kelompok KKN di situ. Jadi susah lagi nanti membagi kelompok-kelompoknya itu untuk berubah dan sebagainya seperti itu ya. Kalau sebelum dilaksanakan KKN, saya pikir itu Masih bisa dibicarakan ya Pak ya. dibicarakan seperti itu. Oke, untuk Bapak ada tambahan? Cepat. Oh, yang penting cepat ya Pak. Iya. Jangan seperti yang disampaikan Pak Sarwadi sudah pemberangkatan KKN, dia masuk di rombongan KKN itu. Baru mau pindah ke magang mandiri ya Pak. Oke, berarti ini masih bisa diubah. Iya, sih, Yang penting sebelum mulai ya Pak, sebelum programnya dimulai. Tahapan itu tadi, Iya, oke. tahapan nanti pembekalan, tahapan nanti sudah pembagian kelompok, survei ke lapangan dan sebagainya. Nah itu yang ini. Yang susah ya Pak. Yang susah, Oke. ya. Baik. Ini pertanyaan kedua dari Fauzia. Kalau misalkan magang Kedai Reka program pasnya Adaro, berkas yang dibutuhkan apa saja untuk diserahkan ke prodi? Lalu Kedai Reka ini bisa atau tidak dikonveksikan kemana saja? Ya. Yang program Kedai Reka itu kan program dari universitas sebagai tindak lanjut dari program MDKM kementerian ya. Memang di awal disampaikan bahwa itu bisa dikonversi ke mata kuliah. Jadi kita yang relevan itu adalah magang atau mata kuliah magang atau KKP, mata kuliah KKP kan. Nah, ini kan sudah dilaksanakan dan saya juga termasuk memantau aktivitas mahasiswa yang mengikuti program Kedai Reka itu. Saya kira, tapi saya lihat mereka itu sangat bagus ini ya, profesional pelaksanaannya. Ada evaluasi dan pembimbingan dari tim dari Adaro. Iya. Kemudian ada juga supervisi dari universitas. Dan mereka itu memang di lapangan itu hanya sekitar lebih 10 hari. Tetapi mereka dituntut membuat output yang sesuai dengan keinginan mereka. Benar Pak. Ya kan? Kemudian membuat laporan yang saya kira mereka itu juga laporannya cukup berkualitas saya kira. Dan itu sudah ada penilaian bahkan dari Adaro ada penilaian, kemudian dari pengelola universitas juga ada. Dan saya kira nanti kita prodi itu sebenarnya tinggal mengkonversi dengan melampirkan nanti laporan yang mereka buat pada saat mengikuti program itu. Jadi itu menjadi pengganti laporan magang atau laporan KKN. Saya kira seperti itu. Itu untuk program yang pertama kan Pak, yang tahun pertama. Program kedua. Yang kedua juga. Yang kedua kan masih belum mulai Pak. Kebetulan saya juga program pas pertama Pak. Saya ikut yang pertama ya, yang 9 orang kemarin. Nah itu kan kami sudah bikin laporan Pak. Iya. Berarti nanti laporan yang kami bikin bisa dikonveksikan ya Pak ke... Beda itu nanti laporannya itu yang menjadi nanti pengganti laporan sehingga nanti nilai konversinya keluar. Oh begitu ya Pak. Itu saya kira sudah fix itu. Ya. Cuma memang di KRS nanti tetap diprogramkan. Oh begitu. Kalian nanti tetap memprogramkan mata kuliah KKP. Ya. Sehingga nanti pada saat mau keluar nilai itu nanti nilai konversi itu yang dimasukkan. Oke. Saya menambahkan Iya, secara Bapak. teknis mungkin tidak beda jauh dengan program yang pertama gitu ya tentang penilaian Kedai Reka ini, tetapi mungkin di tahun ini mungkin ada presentasi di tempat kita mahasiswa itu ya. Jadi mahasiswa itu nanti mempresentasi mungkin apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dilaksanakan dari program Kedai Reka ini. Jadi mungkin bisa aja nanti juga dari kita juga ada penilaian itu nanti mungkin kita ini kan nanti ya. Tetapi yang baru ini rencananya mungkin Kedai Jadi Reka presentasi ya Pak ya? Iya, dipresentasikan di tingkat prodi apa saja mungkin yang sudah dilaksanakan mungkin ya untuk memberikan inilah gambaran secara umum apa yang tentang Kedai Reka ini, apa yang didapat, apa yang dilaksanakan di dalam selama mengikuti program Kedai Reka ini. Jadi mungkin
itu jadi bisa bahan evaluasi, dalam artian itu nanti apa-apa yang menjadi ini bisa menjadi input buat teman-teman nanti untuk memasukkan kepada mahasiswa kira-kira apa yang perlu. Jadi kita dari mahasiswa yang sudah program ini kita tahu gitu ya. Jadi mungkin itu jadi dasar kita, mungkin input buat dosen juga nanti untuk perbaikan-perbaikan mungkin dalam tahap nanti pelaksanaan kalau ada program selanjutnya seperti itu mungkin seperti mungkin itu. Tambahannya seperti itu yang membedakan dengan program yang pertama gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ada dari Verda. Jadi saat ini saya sedang menjalani magang mandiri dan ditempatkan di bidang kehumasan. Tetapi untuk konsentrasi saya broadcasting nih Pak. Nah, jadi sebelum daftar magang sampai masuk ke kantor untuk magang, saya sudah beberapa kali melakukan konsultasi dan dikatakan bahwa bisa saja nanti dikonversi asal sesuai dengan bidang keilmuan komunikasi. Namun ternyata beberapa hari yang lalu berdasarkan hasil rapat tertulis bahwa harus sesuai konsentrasi. Jadi untuk ketentuan ini apakah saya harus mengikuti ketentuan hasil rapat yang sebelumnya atau mengikuti arahan ketika konsultasi saja nih Pak? Jadi ternyata dia tuh sudah magang. Sudah sementara berlangsung. Iya, sudah berlangsung nih katanya magangnya dia, Pak. Saya kira kalau sementara berlangsung dilanjutkan saja. Dilanjutkan dulu ya, Pak. Dilanjutkan saja. Kemudian aktivitas di sana itu ya kan di aktivitas kehumasan saya kira ada aktivitas yang berkaitan dengan konsentrasinya broadcasting kan. Jadi diupayakan aktivitasnya di sana nanti itu memang nanti dimaksimalkan, diarahkan aktivitas yang ada irisan dengan konsentrasinya. Konsentrasi ya dengan skill keilmuan yang dicari itu. Jadi sudah berlangsung. Iya, sudah berlangsung katanya nih Pak. Dilanjutkan aja. Berarti tidak apa-apa dilanjutkan ya Pak, karena ternyata dia baru tahu harus sesuai dengan konsentrasi nih Pak. Iya. Gak apa-apa. Oke, berarti masih boleh dilanjutkan. Apalagi kan itu prosesnya kan sudah panjang ya, dan sudah ada komunikasi dengan instansi di mana dia ini, itu justru menjadi presiden buruk bagi prodi kita kalau itu tiba-tiba dibatalkan, misalnya. Nah, itu. Kira kalau ada yang seperti ini dilanjutkan saja. Dilanjutkan saja, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini ada dari Kania. Untuk nilai magang yang akan dikonvensikan bagaimana? Apakah nantinya dari kampus akan menyediakan form untuk penilaian atau kepada kantor atau bagaimana nih Pak? Apakah menyediakan form nantinya pihak prodi untuk penilaian mahasiswa yang sedang magang atau bagaimana? Kalau yang biasanya itu di instansi di mana dia magang itu kan mereka punya standar, standar dan indikator penilaian. Nah, dasar penilaian mereka itu nanti yang akan menjadi rujukan utama kita dalam menilai untuk memberi nilai konversi dari aktivitas magang mahasiswa. Ya. Jadi walaupun nanti misalnya kita tidak menyiapkan form khusus penilaian yang disampaikan ke sana, tetapi yang penting di sana ada form penilaian internal. Ya, sehingga kita bisa menilai aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa itu apa, memang sesuai dengan CPL kita. Itu. Jadi form penilaian instansi di mana dia magang itu nanti akan menjadi acuan dari tim penanggung jawab mata kuliah itu di kita yang di samping laporan ya, di samping laporan aktivitas magangnya, kemudian penilaian dari sana. Itu karena kita bukan sekedar mengacu kepada penilaian internal yang didapat di sana, ya kan? Iya. Kita salah satu acuan kita itu nanti adalah laporan aktivitas ini mahasiswa di sana. Saya kira begitu ya Pak. Saya menambahkan sedikit dari Pak Siswanto. Mungkin kalau magang mandiri ini hampir sama dengan penilaian KKN, gitu ya. Dalam KKN itu ada penilaian dari desa, biasanya dari desa atau Pak Lurah, untuk jadi dari tempat mereka melakukan KKN itu ada penilaian. Kemudian dari kita juga kita melakukan penilaian. Jadi nilai itu nanti kita kombinasi, kita gabung menjadi nilai mata kuliah KKN. Nah,
magang mandiri mungkin saya pikir sama seperti itu, gitu ya. Jadi dari tempat mereka melakukan magang, dari internal mereka melakukan magang itu pasti dilakukan penilaian, ya dari instansi melakukan penilaian. Kemudian dari kita juga mungkin melakukan hal seperti itu, mungkin sama mekanismenya dengan KKN, itu ya magang ini. Jadi selain dari instansi, dari tempat kita juga kita akan melakukan penilaian, jadi sehingga nanti bisa penilaian itu dari hasil sama seperti dari program Kedai Reka tadi. Mereka mempresentasikan, nanti kita akan memberikan penilaian juga. Nah setelah itu mungkin kita gabung, konversikan menjadi nilai mata kuliah KKP seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Pak? Iya. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi ya Pak. Jadi dari di Instagram ini Pak. Iya. Ini dilayani semua pertanyaan ini. Iya Pak. Oh gitu. Kebetulan karena ini penting loh Pak untuk mahasiswa tahu ini informasi Pak. Oke, jadi selanjutnya ada dari Rara nih Pak. Kemarin katanya konsultasi magang mandiri ke dosen PA. Terus kata dosen PA konsultasi ke prodi. Kalau ke prodi ini kepada siapa nantinya konsultasi dan bagaimana alurnya? Seperti itu Pak. Kalau ke prodi bisa konsultasi ke Kaprodi atau ke wakil Kaprodi. Wakil Kaprodi itu Mbak Pita. Itu jadi itu wakil Kaprodi itu semua urusan itu di ke Mbak Firda. tanyakan ke Mbak Firda. Jadi bisa ke Mbak Firda nih ya Pak ya. Buat teman-teman yang mau nggak nanya. bisa kasih solusi baru ke Kaprodi. Oke, baiklah. Jadi buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung ke Mbak Firda nih di prodi. Oke. Mungkin dari Bapak ada mau tambahan juga? Itu kan sudah artinya kan yang disampaikan, artinya itu kan KPS yang bicara seperti itu gitu ya. Jadi ya seperti itu alurnya mungkin ya. Jadi mungkin kalau enggak ya sama Mbak Firda. Oke, kita next pertanyaan ya Pak. Atau Ibu Yuanita. Oh, bisa juga. Iya. Ibu Yuanita bisa. Karena standby Ibu Yuanita di kampus kan. Iya boleh. Iya Ibu Yuanita itu samping ini, beliau juga itu penanggung jawab kurikulum. Oh, seperti itu. Jadi bisa ke Ibu Yonita juga nih teman-teman yang mau nanya tentang magang mandiri dan KKN dan sebagainya ya Pak ya. Asal Ibu Yonita enggak sibuk. Oh iya benar sekali. Jadi yang penting Ibu Yonitanya udah sip juga nih ditanya-tanya ya Pak. Oke. Tapi yang terutama itu Mbak Firda. Oh yang pastinya ya Pak. Mbak Firda karena ya gampang ditemui kan. Selalu ada di bawah, selalu ada di prodi. Selalu ada ya? Selalu ada Pak. Saya juga biasanya nanya ke Mbak Firda. Oh iya. Soalnya kalau dia ada lapor ke saya kan. Gitu ya Pak. Oke. Ini kita teks pertanyaan ya Pak ya. Oh gitu. Ada lagi pertanyaan nih Pak. Sekarang dari Brandon nih. Berkas apa saja yang perlu disiapkan untuk diserahkan ke prodi terkait magang mandiri? Mungkin berkas-berkas yang akan kami ajukan. Pak Sarwani. Iya. Yang ini maksudnya berkas untuk magang ya? Iya, untuk magang. Belum Sudah kayaknya magang. Pak. Dari awal, dari sebelum dia pengen magang. Iya, ngurus gitu. magang, iya. Yang pertama mungkin surat pengajuan dulu ya, bukti surat pengajuan bahwa dia mengajukan magang kepada instansi tertentu gitu ya. Kemudian transkrip nilai juga, transkrip nilai, kartu mahasiswa, gitu ya. Kemudian nanti kalau ada kalau dia misalnya sudah diterima, ya mungkin balasan dari instansi itu tadi apa, itu. ya. Jadi biar memudahkan untuk berkoordinasi dengan instansi, berkoordinasi dengan pihak di tingkat prodi juga, gitu ya. Jadi kita tahu mahasiswa ini sudah diterima atau berdasarkan usulan mereka kita tahu ini mengusulkan ke sini dan waktunya kapan, mungkin seperti itu. Itu seperti itu. Iya, dan juga sebelumnya transkrip. iya, transkrip nilai ya Pak. Iya. Sampai belum lulus mata kuliah ternyata Mata kuliah dua yang ternyata lulus masih gitu. belum lulus dan pengen magang ya Pak. Iya. Dan ternyata juga Pak, kemarin kan saya pengen ngurus magang mandiri juga. Terus saya nanya Mbak Firda, ternyata juga ada link pendaftaran gitu dari prodi yang harus diisi dari mahasiswa. Mungkin nanti Brandon bisa tanya ke Mbak Firda tentang link yang akan diisi untuk magang mandirinya. pertanyaannya Brandon ya? Iya, Brandon tadi yang nanya Pak. Brandon. Oke. Iya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah kita tampung dari Instagram Pak. Sekarang mungkin yang teman-teman di studio boleh nih ingin bertanya, sharing langsung bersama
Bapak nih, ada nggak yang ingin nanya nih di studio? Oke, ada ya. Oh, Oke, saya kira tadi silakan. sudah semua nih. Belum Pak, itu yang di Instagram Pak. Ini sekarang yang di studio nih. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tisa dari Ilmu Komunikasi 2019. Jadi ingin bertanya nih Pak, kalau dari pihak dosen sendiri sebenarnya lebih menganjurkan mana sih? Lebih baik magang mandiri kah atau lebih ke KKN? Mungkin pertanyaannya seperti itu Pak, terima kasih. Oke, saya bisa jawab ya. Oke. Oke, silakan Bapak. KKN dan magang itu sangat, menurut pandangan saya sangat beda jauh filosofinya, begitu ya. Secara filosofi Iya. mendasarnya. Kalau KKN itu bagaimana kita pengabdian kepada masyarakat, itu ya. KKN itu pengabdian masyarakat secara langsung, namanya kuliah kerja nyata. Bentuk implementasinya pengabdian. Kemudian dari pengabdian itu apa yang dilakukan gitu, tentu melalui beberapa program kerja gitu, apakah program kerja kelompok, apakah program kerja individu yang dirancang oleh mahasiswa maupun teamwork gitu ya, atau dari desa tempat dia magang seperti itu. Jadi ada KKN itu ada dilaksanakan program kerja yang ditujukan buat masyarakat luas ya, tujuan masyarakat luas secara luas. Nah sementara magang itu kepada soft skill, bagaimana pengetahuan, bagaimana keahlian yang mengasah keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi kalau bicara keluasannya ya secara komunal aja, KKP itu untuk dirinya gitu kan, untuk masyarakat kecil di mana dia tempat magang seperti itu. Kalau KKN ya masyarakat secara luas, bisa dia program dia dinikmati oleh masyarakat gitu yang ya, di tempat dia magang, KKN ya Pak ya. Oke. Jadi seperti secara ini ya, secara mungkin secara filosofinya atau secara hakikatnya mungkin agak sedikit berbeda jauh iya. gitu. Kalau magang tidak untuk dia, untuk secara pribadi gitu ya, dan masyarakat kecil tempat dia magang. Kalau KKN ya secara luas tadi ya, dalam bentuk program-program kerja yang dia tawarkan, kemudian dia laksanakan seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Bapak mungkin mau menambahkan juga? Ya, melengkapi penjelasan Pak Sarwani, antara magang dengan KKN, kalau di kita ini kan nama kurikulumnya KKP ya, jadi kerja praktek. Yang implementasinya itu adalah dua ini, magang dengan KKN. Kalau pertanyaannya ya, dosen menyarankan yang mana, sebenarnya dua-duanya disarankan ya. Artinya terserah mahasiswanya yang mana yang lebih, karena kurikulum kita memang seperti itu ya, kecuali nanti dan mungkin nanti di dalam lokakarya kurikulum sebaiknya KKN dan magang, bukan KKN atau magang. KKN dan magang ya. Sehingga dua-duanya ada KKN, jadi KKN wajib, magang juga wajib. Jadi saya kira ke depan seperti itu, karena memang secara filosofis seperti sampaikan Pak Sarwani, capaian kita itu beda antara yang KKN dengan magang. Kalau KKN ini, ya tadi sudah sampaikan Pak Sarwani, saya tambahkan, KKN ini itu lebih melatih kompetensi sosial mahasiswa, ya. Kompetensi sosialnya. Jadi bagaimana dia berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat, kemudian membangun teamwork. Karena kan dia di awal KKN itu pertama dia harus melakukan survei, ya, survei terhadap analisis lokasi kan, analisis lokasi di mana dia mau. Ini apa yang akan dia merancang sendiri program yang mau dibuat, apa yang mau kalau dia tidak punya kemampuan untuk membuat planning ini susah dia nanti apa yang dia kerjakan di lokasi KKN itu kan. Nah itu beda dengan magang. Kalau magang kan biasanya sudah diprogramkan ya Pak. Terprogram. Ya ada memang ada di instansi itu yang memang mengarahkan, oh kamu nanti kerja ini. Nah, itu saya kira memang secara filosofis beda ininya. Cuma ya karena kita ini secara formal, kurikulum kita untuk saat ini itu adalah
KKP yang bisa digantikan, bisa magang, bisa KKN. Nah itu tuh yang saya kira. Ya. Jadi kesimpulannya ya terserah mahasiswa saja yang mana. Iya, karena dua-duanya juga bagus ya Pak ya. Dua-duanya bagus. Oke. Nah, sekarang kita sudah mau masuki closingan nih Pak. Oke, jadi teman-teman sudah banyak sekali informasi yang sudah kita kumpulkan di hari ini dan juga kita sharing-sharing bareng Bapak. Dan selanjutnya saya ingin berterima kasih dulu buat Bapak Siswanto dan juga Bapak Sarwani yang sudah mau untuk hari ini kita sharing-sharing bareng tentang magang mandiri. Dan saya juga mohon maaf jika saat membawakan acara ini agak kurang-kurang nih ya Pak ya. Karena saya juga ini belajar dan ya. Karena memang kita ini manusia, ini kan tempatnya kekurangan. Iya, betul sekali Bapak. Oke. Jadi seru banget ya tadi kita sudah bincang-bincang di podcast Ruang Kreasi Komunikasi pada episode kali ini, yaitu membahas tentang magang mandiri. Dan terima kasih banyak juga buat Bapak Siswanto sekali lagi dan untuk Bapak Sarwani yang sudah memberikan waktunya di tengah kesibukan Bapak ya mungkin. Dan terima kasih juga buat sobat yang sudah menonton Ruang Kreasi pada hari ini. Dan doain terus nih buat semua tim RKK sehat dan rajin ngontennya. Stay safe buat semua sobat kreasi yang ada di rumah dan sampai bertemu lagi. Jangan lupa like. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya buat biar temen-temen nih rajin Pak ngontennya karena informasinya juga menarik banget ya Pak ya. Oke.